Perkenalkan, nama aku Mutia Nurhapipah dari Angkatan 25 dengan jurusan Perpajakan. Lingkungan bisnis digital. Lingkungan adalah elemen-elemen dari luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Sementara bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Di dalam lingkungan bisnis digital terbagi menjadi dua, yaitu ada macro environment dan micro environment. Apa sih makro dan micro environment itu? Mari kita jelaskan, oke? Macro environment adalah elemen dari luar organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi operasinya. Sedangkan micro environment adalah elemen di dalam organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi sistem operasinya juga. Nah, ada beberapa faktor yang berperan di dalam macro environment, yaitu sering dikenal dengan SLAPS. SLAPS adalah singkatan dari S. Social factor, L. Legal and ethic factor, E. Economic factor, P. Political factor, and T. Technological factor. Sementara di micro environment ada the organization, its customer, its supplier, its competitors, intermediary, and the public at large. Terus, bagaimana sih lingkungan makro mempengaruhi bisnis di era saat ini? Sudah jelas sekali kan lingkungan makro mempengaruhi bisnis di era saat ini. Salah satunya, yang pertama, lingkungan makro mempengaruhi keputusan, profitabilitas atau laba, dan fungsi perusahaan. Yang kedua, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan strategis. Contohnya perusahaan asuransi. Yang ketiga, salah satu sumber pendapatan perusahaan asuransi tidak termasuk premi. Premi adalah sejumlah uang yang harus disetorkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Jadi perusahaan ini mempunyai pendapatan. Nah, si pendapatan itu tidak termasuk premi, tetapi masuknya ke pendapatan investasi. Untuk mengalokasikan investasi ke kelas aset yang tepat, kita harus memprediksi tren masa depan dari beberapa indikator ekonomi seperti indeks harga saham, obligasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.